Baik, selamat pagi. Hai, selamat pagi semua teman-teman real estate agent dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini saya David Setiawan kembali bertemu Anda dalam webinar Era Indonesia. Ya, pagi hari ini kita akan kehadiran seorang tokoh yang luar biasa. Tapi sebelum saya sebut siapa beliau, saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Tapi saya mau mengajak teman-teman real estate agent untuk melihat video berikut ini. Apakah kamu pernah merasa bosan dengan hidupmu? Selalu mengulang rutinitas yang sama setiap hari. Ada kalanya sering merasa lelah untuk bekerja, tetapi harus tetap berjuang agar dapat terus melanjutkan hidup. Setiap orang pasti punya mimpi. Mereka melakukan banyak cara untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Namaku Lisa Kuncoro. Aku bekerja sebagai sekretaris konstruksi. Mimpiku adalah selalu jadi yang terbaik dalam segala hal. Untuk menggapai hal itu, banyak yang harus kulalui, banyak yang harus kukerjakan, dan banyak yang harus kuperjuangkan. Orang lain melihat hidupku sangat menyenangkan, berjalan lurus tanpa ada kendala. Tapi mereka tidak tahu apa yang harus kulalui. Banyak usaha yang terus aku lakukan, sesulit apapun itu situasinya. Banyak usaha yang terus dilakukan, setidak nyaman apapun kondisinya. Sampai suatu hari, di titik paling terlelahku, aku tersadar. Semua yang kulakukan bukan sesuai dengan passionku. Yang kulakukan tidak sesuai dengan keinginanku. Jika aku terus memaksakan dan tidak bekerja dengan hati, aku akan hancur. Sampai kapan aku harus seperti ini? Aku ingin lebih lagi. Pak. Ya, Lis? Sepertinya aku ingin resign dari pekerjaan ini. Menurut Bapak gimana? Oh, emang kenapa? Kamu ada masalah di kantor? Ya, masalah sih pasti selalu ada. Tapi bukan karena itu kok. Aku pikir kerja aku kayak gini-gini aja. Bekerja hanya untuk memenuhi pengeluaran sehari-hari. Padahal kedepannya mungkin aja ada peluang di depan kita. Tapi karena kita takut ambil langkah, jadi ya kita stuck gini-gini aja, Pak. Bapak ngerti kan maksud aku? Iya, aku paham, Lis. Terus nanti setelah kamu keluar dari kantor, kamu mau ngapain? Mungkin aku akan buka kantor baru atau usaha baru di daerah sini. Menurut Bapak gimana? Ya, apapun yang kamu lakukan, Lis, aku pasti dukung kamu kok. Aduh, Pak, kita malah jatuh di sini. Loh, ini tuh pertanda dalam semesta. Kamu belum buka kantor di sini aja, kita udah tiduran di sini. Yaudah, ayo kita bangun. Kita cepet pulang, yuk. Aku ingin keluar dari zona nyamanku. Kebanyakan orang pasti hanya melihat hasil akhirnya saja.
Tidak ada yang tahu, sebuah kesuksesan diawali dengan sebuah langkah baru. Keluar dari zona nyaman dan mencari jati diri di mana aku harus mengembangkan passionku. Aku bukan orang yang paling pintar dan paling kuat, aku harus berhasil. Karena aku percaya, dengan ketekunanku, aku pasti jadi orang yang sukses nanti. Ternyata, tidak semudah itu untuk mencapai yang ku mau. Seberapa banyak aku harus belajar dan kerja keras. Penolakan sering terjadi. Sakit hati karena kritikan orang selalu kualami. Menyerah ingin sekali, tapi ini bukan batas maksimalku. Aku harus percaya bahwa kebahagiaan pasti akan datang lewat sebuah perjuangan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Aku masih ingin terus mencoba sekali lagi. Harus. Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Dan sekali lagi. Hingga Dengan ini saya resmikan Era Home. akhirnya aku mengerti apa itu arti usaha. Aku mengerti apa itu arti perjuangan. Aku mengerti sekarang, setiap fase yang aku jalani harus bisa mendatangkan pelajaran untuk bisa naik ke fase berikutnya. Dua hal yang aku pelajari hingga aku bisa berdiri di titik ini. Aku tidak boleh menyerah dan aku harus bekerja dengan hati. Halo tim BRE, sahabatku di properti, salam sukses selalu. Saya Lisa Kuncoro dari Era Home. Berawal saya dari ibu rumah tangga biasa dan hingga saat ini saya sudah 27 tahun bergabung di Era. Ukirlah prestasi demi prestasi, maka penghargaan akan datang kepada kita. Bekerjalah dengan senang hati dan mempunyai komitmen yang tinggi, dan semua masalah bisa diselesaikan dengan baik, maka penghargaan akan kita peroleh. Salam sukses selalu dari Lisa Kuncoro. Yes, teman-teman real estate agent, mari kita sambut Ibu Lisa Kuncoro. Halo Bu Lisa, selamat pagi Bu Lisa. Selamat pagi. Ya. Ayo teman-teman, sukses semua. Bu Lisa Kuncoro, kami mengucapkan terima kasih atas Ibu berkenan sharing di sesi webinar kami pagi hari ini. Dan sebelum saya akan masuk ke Ibu Lisa Kuncoro, saya ingin sapa teman-teman kita yang sudah bergabung bersama kita, Ibu Lisa, pagi hari ini. Ada dari seluruh Indonesia, Bu Lisa sudah bergabung bersama kita. Saya mungkin Bu Lisa nanti boleh sapa ya, dari Jakarta pasti ini, dari Bandung sudah join ya, dari Tangerang, oke, Bekasi luar biasa, dan dari Solo, Bogor juga, Semarang, teman-teman luar biasa, Kalimantan, wow, Manado, Makassar, thank you sudah join bersama kita. Oh, dari Medan juga, Bu Lisa. Wah. Ya, luar biasa sekali. Hari ini teman-teman real estate agent akan banyak belajar dari tokoh the hero ya, Ibu Lisa Kuncoro. Bu Lisa, apa kabar Bu Lisa? Baik, halo teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Ya. Sukses buat kita semua ya. Kita sedikit berbagi aja pengalaman, kita ngobrol-ngobrol ya, biar semangat. Ya, baik. Bu Lisa Kuncoro, tadi video di depan kita sudah lihat ya bagaimana sosok Lisa Kuncoro berangkat masuk ke dalam bisnis ini hingga menjadi sosok the hero seperti hari ini. Tadi di video itu, Ibu Lisa, kita juga lihat bahwa seringkali orang melihat sosok Ibu Lisa sekarang tanpa tahu bagaimana Ibu Lisa bermetamorfosa menjadi sosok the hero seperti hari ini. Saya sebelum bertanya lebih lanjut ke hari ini, saya ingin masuk ke waktu di mana sosok Lisa Kuncoro berproses, Bu Lisa. Mungkin Bu Lisa boleh cerita,
Bu Lisa, background Ibu apa sih awal mula bagaimana sosok Ibu Lisa Kuncoro kemudian memutuskan masuk ke dalam bisnis real estate dan bergabung bersama Era Indonesia? Silakan Bu Lisa. Ya, pastinya tahun itu tahun 92-an ya. Artinya sudah 27 tahun ya sampai hari ini. Nah, awalnya sih sangat simpel ya. Awalnya sih pastinya ada perjalanan saya. Jadi gini, saya itu bukan background dari properti ya, bukan dari bukan dari properti agent, jadi ibu rumah tangga biasa. Nah, ketika itu saya ada perjalanan ke luar kota. Nah, di jalan saya ketemu, di perjalanan itu di pesawat saya ketemu dengan seorang ibu. Nah, kebetulan ibu itu menyapa saya tinggal di mana. Nah, waktu itu saya bilang saya tinggal di Pondok Indah. Lalu dia bilang, saya tuh pengen banget loh punya rumah di Pondok Indah. Kamu kira-kira, Ibu kira-kira tahu nggak? Bisa tahu nggak sih kemana sih kalau seperti itu saya mesti carinya gitu awalnya. Nah, ketika itu saya ingat saya punya teman yang kebetulan sudah lebih awal di Era. Nah, sehingga saya tanya, gimana sih caranya supaya saya bisa mewujudkan impiannya ibu ini, tolong dong kamu bantu, saya bilang gitu. Lalu teman saya bilang, udah kamu ikut aja training. Loh, kok saya disuruh ikut training? Nah, waktu itu saya ingat banget tuh trainingnya bayarnya 200.000, 250.000 rupiah. Nah, ketika tahun 92 itu uang segitu ya lumayan lah ya. Terus saya bilang sama suami, ini saya ikut training bayar segini, udah kamu ikut aja. Dia bilang, ya kalaupun itu bisa dipakai, ya puji Tuhan. Kalau enggak, berarti kamu bertambah ilmu. Nah, ikutlah saya training di Era Indonesia. Nah, awal titik permulaan itu saya ngikutin training. Nah, di situ kan di setiap training itu kan kita pasti diajarkan step bagaimana kita memulai. Singkat kata, nah saya ada tantangan tersendiri di situ. Ketika ada sahabat ya kita ya di properti pastinya ini sudah lebih awal bisa mencapai sebagai top agent waktu itu. Pasti kita mempunyai keinginan seperti dia gitu. Apa sih yang kita harus lakukan? Nomor satu ya, di situ mulai membuat impian. Nah, ketika itu saya membuat impian. Nah, impian itu saya menginginkan saya top tahun, kan saya gabung 92. Saya ingin tahun depan saya harus bisa seperti dia gitu. Nah, ternyata itu luar biasa ya menurut aku ya. Sesuatu yang kita bisa inginkan dan kita bisa cari tahu bagaimana bisa meraihnya, pasti di situ dikasih jalan. Nah, itu aku terasa banget tuh. Terus ketika itu tuh tiba-tiba ada seorang pejabat punya rumah di Pondok Indah. Nah, akhirnya kan kita sudah masuk di Era kan, terus kita udah ikutin cara-caranya. Nah, saya ikutin harus punya listing ya. Pastinya biasa aja ya, mengalir menurut saya itu sesuatu yang kita jalanin, pasti teman-teman juga jalaninnya ya seperti itu gitu. Dapat listing, kemudian dipasarkan, itu akhirnya kita buat sesuatu yang menjadi untuk jalan mencapai impian. Singkat kata, betul, tahun 93 saya top. Dapat Rookie of the Year, top 93, terus akhirnya boleh dibilang saya berangkat ke Amerika. Di situ saya belajar lagi, melihat orang-orang yang top itu ternyata ya boleh dibilang senang. Nah, akhirnya saya ingin bertahan supaya tahun depan saya bisa top lagi gitu kan. Ternyata enggak.
tahun depan bukan saya topnya. Wah, di situ keluar lagi sesuatu banget. Wah, saya nggak mau dikalahin gitu. Jadi itu tuh harus keluar sendiri ya dari apa namanya, dari kita gitu, dari terus saya dikalahkan. Bagaimana rasanya kalah gitu kan nggak enak gitu ya. Akhirnya saya berjuang lagi. Terakhir tahun 93 saya menang lagi. Akhirnya 93 bertahan terus. Bagaimana saya bisa mempertahankan supaya saya tetap berada di posisi top. Nah, akhirnya berturut-turut hingga boleh dibilang masuk winner sampai 20 kali dapat The Hero yang Pak David. Ya boleh inilah apa prestasi-prestasinya itu. Nah, jadi menurut saya bahwa impian kita itu nomor satu ya. Apapun sih, kita pengen apa, kita pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil bagus, itu harus kita masukkan dulu ke dalam kepikiran kita untuk kita pasti bisa meraihnya. Seperti filmnya tadi ya, apa video film. Video ya, itu kan ya kan video itu boleh dibilang sebetulnya video itu memang saya waktu itu belum masuk di era ya, belum menikah malahan. Saya sama Pak Kuntoro naik skuter, kan di situ diceritain. Memang betul kita jatuh karena Pondok Indah ini tempat saya selalu lewat karena rumah saya di Ciputat, Pak Kuntoro di Wijaya. Dia mau ngapel selalu lewat Pondok Indah, saya mau ke tempat dia. Jadi, nah perjalanan itu saya berboncengan dengan skuter, akhirnya kita jatuh di kan Pondok Indah waktu itu masih banyak gundukan tanah sehingga licin. Kalau skuter itu rodanya kan kecil, jadi kita plesetan di situ, jatuh, dan itu mungkin berkali-kali ya saya ngalamin. Di film itu cuma sekali, tapi dan itu ternyata pertanda ya Bu Lisa ya, itu ternyata isyarat bahwa seorang Lisa Kuncoro kemudian menjelma menjadi Ratu Pondok Indah begitu dalam hal properti. Luar biasa sekali Bu Lisa. Mohon maaf saya potong ceritanya sampai di situ karena saya ingin korek lebih dalam ya Bu Lisa. Tadi Bu Lisa menyampaikan bahwa yang pertama kita harus punya impian, dan Bu Lisa tadi cerita di tahun 92 Ibu Lisa kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam bisnis real estate dan join bersama Era Indonesia. Pertanyaan saya, apa yang ada di benak Ibu saat itu pada saat Ibu down? Dan kemudian Ibu memutuskan masuk ke Era Indonesia, dan apa yang Ibu lakukan? Karena seringkali teman-teman di sini dan juga termasuk saya, Bu Lisa, kita dalam hidup juga up and down. Kita terpuruk, kita bangkit, dan seterusnya. Nah, yang saya ingin tahu, sosok Lisa Kuncoro, apa yang dilakukan pada saat Ibu Lisa Kuncoro, khususnya pada saat itu ya, pada saat Ibu sedang down. Apa yang Ibu lakukan? Memang paling nggak enak itu ketika kita mengalami penolakan itu kan kekalahan gitu ya. Tapi yang paling penting buat saya gini, emang itu harus cepat gitu ya. Jadi ketika kita alamin itu, waduh, kan aku nggak bisa menang nih tahun ini gitu kan. Tapi kan kita mikirnya nggak saat itu gitu. Saat itu boleh dibilang kita lagi semua tuh kayak yang sus gitu ya. Nah, itu harus cepat, Pak. Harus cepatnya tuh gini, bangun gitu loh kalau saya. Jadi bangun tuh gini, nggak bisa gitu. Jadi kita menolak diri kita gitu, Pak. Jadi, wah ini nggak bisa nih kayak gini nih. Ini bukan, kalau kita mau jadi pemenang kan bukan saya banget gitu loh. Jadi waktu itu, ini bukan saya banget nih. Kalau saya mau jadi pemenang, ya saya harus bangun, harus cepat gitu. Lalu saya langsung lihat, apa sih yang dilakukan oleh mereka, gitu Pak. Apa gitu, kita belajar, istilahnya belajar lagi, tambah lagi gitu loh, tambah speed lagi gitu. Jadi waktu itu saya lihat, wah dia jual apa, bisa begini, dia bisa menang gitu kan. Terus saya, oh pastinya. Terus akhirnya saya mulai lagi, wah ini harus lebih lagi, berarti listing saya harus saya tambah, speed saya tambah lagi untuk namanya berlomba Pak, seperti apapun, berlomba apapun kita harus latihan. Nah, latihan itu biasanya waktu itu saya pernah itu ikut
Top Gun training. Nah, terus acceleration, terus champion. Di situ semua itu kan diajarin, Pak, bagaimana kita menjadi seorang yang mau terus belajar, terus akhirnya tanpa saya sadarin gitu, di dalam training itu kan pasti ada kekuatan gitu, Pak. Kekuatan itu seperti saya waktu itu pernah down banget dan nggak ada orang yang bisa bangunin kalau bukan diri saya sendiri. Akhirnya Pak Kuncoro pernah waktu itu saya sampai gini, Pak, waktu saya down itu saya nggak mau lihat handphone. Saya kalau ketemu ada klien gitu rasanya kayaknya udah gitu. Pernah saat saya alami seperti itu. Pak Kuncoro bilang, ini kok bukan kamu banget sih gitu. Saya juga nggak tahu tuh apa yang terjadi gitu. Jenuh banget, Pak. Sangat jenuh. Nah, akhirnya kita cari, Pak, jalan. Selalu kan, kayak kita sakit, kita ke dokter. Nah, waktu itu saya sampai ikut action coach. Akhirnya saya bayar mahal, di coach terus, kayak istilahnya latihan. Saya latihan terus. Kamu hari ini dapat berapa? Jadi sekarang saya udah biasa, Pak. Udah biasa dimasukkan ke hal-hal yang seperti tiap hari kita harus 20 klien. Tiap hari tambah lagi. Kalau mau lagi, besok lagi 25. Mau tambah lagi 30 satu hari kontak klien. Nah, itu namanya latihan, Pak. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita lagi down, memang kita kadang-kadang tidak mau melakukan hal itu. Tapi sadarlah bahwa perjalanan kita tuh kan panjang, Pak. Jadi jangan saat itu kita berpikirnya, kita harus kembali kepada keinginan kita. Kepengen beli rumah bagus, kepengen beli mobil bagus, terus ke situ. Jadi buat saya sangat penting kita punya impian, supaya kita punya jalan untuk menuju ke situ. Jadi ketika kita kesasar, buru-buru, Pak, kita balik. Nah, itu hanya kita sendiri yang punya. Jadi kalau mau teman-teman, bikin aja. Kalau belum punya, kan kadang-kadang kita nih, apa ya, ini udah punya, ini udah ada, ini udah ini ya seandainya. Nah, itu sebetulnya kita males aja, Pak. Kalau aku pikir gitu. Bikin aja kepengennya apa. Pengen apa, pokoknya impian itu nggak ada batasannya gitu. Dan seperti saya jatuh tadi, siapa sih yang mikir, Pak, saya bisa tinggal di sini, masih punyanya cuma skuter, uduk, cuma skuter 2, sekarang ya boleh dibilang ya perjalanan ya, dengan saya pernikahan 39 tahun, waktu itu kan belum nikah tuh. Terus kemudian kita bersama-sama, itu kan kita bikin goalnya berdua, kita punya komitmen, kita punya goalnya, terus kita tuju bersama-sama. Itu. Jadi teman-teman yang belum ada, kita bikin, kita buat. Mungkin Pak David udah pernah lihat belum ya? Saya punya dream waktu itu di kantor saya tempel. Oh iya. Iya. Saya tempel, dan itu pun belum tahun berapa ya saya pengen punya rumah buat si A. Di situ ada foto anak saya. Pengen punya rumah buat si anak saya ini. Itu saya kasih foto anak saya. Rumahnya saya tahu keinginan anak saya kan. Saya cari gunting majalah yang ya kira-kira dia tuh senangnya minimalis, dia senangnya klasik, dia senangnya ini. Ya itu cuman buat ini aja, cuman. Jadi ternyata itu bukan cuman, Pak. Ternyata itu sesuatu yang besar gitu. Mobil juga gitu. Saya belum punya mobil Mercy. Saya gunting mobil itu. Saya tulis di kalau saya buka album, di plat nomornya tuh Era. Mobilnya waktu itu malahan saya gunting waktu itu mobilnya bukan Mercy, malah Audisi. Malah saya dapatnya Mercy. Saya gunting platnya. Karena ya boleh aja itu berganti, tapi fokus saya adalah mobil yang bagus untuk saya gitu. Itu, Pak. Menarik sekali. Ayo kita
jangan pernah begitu kita down, sadar langsung bangun. Itu sesaat. Dan selalu menghadapi, Pak. Jadi jangan pernah dipikir. Kadang kalau kita punya malam tuh ya, besok ada case yang berat gitu. Malam itu kita pikirkan. Kalau saya dipikir itu nggak menyelesaikan masalah. Saya selalu mau menghadapi. Jadi udah besok, saya doa, besok pasti ada jalan. Udah benar Pak. Besok selesai. Tuh. Wow, luar biasa. Bu Lisa Kunchoro, terima kasih. Di sini saya mau, saya lihat di sini nih, Bu Lisa yang sudah bergabung bersama kita terus bertambah ya. Luar biasa. Dan saya mau sapa di sini. Ya, di sini saya mau sapa ada Ibu Presiden Komisaris Air Indonesia, Ibu Susan Wijayawati juga sama kita, Bu Lisa Kunchoro. Ya, silakan Ibu Lisa boleh sapa. Bu Susan, apa kabar? Susan, ya sudah bergabung bersama kita. Dan juga luar biasa juga Bu Lisa, ada keluarga Ibu Lisa juga ikut menyaksikan acara ini ya. Ada Mbak Nina Kunchoro di sini saya lihat ya. Oh, luar biasa Mbak Nina. Pak Kunchoro ya, dari juga. rumah. Ya, luar biasa. Thank Pak you. Kunchoro ada di depan saya ini. Wow, langsung ya. Baik. Baik, Bu Lisa. Tadi Bu Lisa menyampaikan di depan bahwa kalau mau sukses, Ibu mengatakan harus punya impian. Dan kemudian Ibu tuangkan impian itu ke dalam apa yang namanya dream board. Jadi Ibu buat suatu seperti kertas atau papan, kemudian Ibu tempel apa yang Ibu menjadi, apa yang menjadi impian Ibu Lisa Kunchoro. Nah, dan kebanyakan itu terjadi ya Bu ya, seperti Ibu yang tadi Ibu ceritakan, Mercy dan seterusnya, dan luar biasa ya. Nah, Bu Lisa, saya ingin tarik ke belakang sebelum cerita itu. Jadi ada beberapa pertanyaan masuk ke saya, Bu. Seorang Lisa Kunchoro pada saat masuk ke dalam bisnis ini, Bu Lisa, pertama-tama kemudian Ibu melesat sebagai Rookie of the Year waktu itu. Ya. Dan apakah Ibu masuk ke bisnis ini, bisnis yang sama sekali baru, dan Ibu background-nya tadi sebagai seorang pendidikan sekretaris, begitu ya? Ya. Dan bagaimana Ibu Lisa Kunchoro masuk ke dalam bisnis ini, kemudian bisa melesat seperti itu, apa yang Ibu lakukan? Strateginya seperti apa, Bu Lisa? Ya, sebenarnya sangat simpel ya buat saya ya, sangat simpel tuh karena saya senang aja apa yang saya udah punya komit, ya saya udah harus jalankan gitu. Nah, ketika saya ikut training itu, di dalam training itu kita kan memang sudah ada cara ya satu. Nah, saya langsung gini, apa ya dalam bisnis yang baru ini. Sedangkan saya sendiri belum pernah di dalam properti, walaupun saya pernah bekerja sebagai asisten ayah saya, karena ayah saya waktu itu juga dia sebagai developer. Nah, saya suruh gambar, karena itu saya nggak boleh kerja ikut orang, saya harus ikut beliau. Jadi saya ikutin ayah saya, itu buat saya sekarang ini sangat-sangat terpakai gitu, karena waktu itu saya hanya gambar, tapi gambar yang desain rumah gitu ya, kemudian tahu layout rumah itu yang enak bagaimana, kemudian materialnya apa. Nah, di situ saya ada sedikit bekal lah. Nah, kemudian dari bekal itu saya dari ibu saya itu adalah sosok pedagang yang punya jiwa menjual. Nah, jadi saya dari kecil udah sering latihan rupanya. Nah, latihannya jualan kue, jualan batik. Ini jiwa menjual. Nah, akhirnya saya masuk ke dalam bisnis di era ini yang di properti. Tetapi di situ yang kita jual adalah properti yang berupa bisa tanah, ruko, gudang, semuanya lah. Nah, saya pelajari, saya mesti apa ketika saya baru masuk. Nah, karena saya ini sebagai jasa, jadi orang harus tahu saya dulu waktu itu. Nah, sehingga waktu saya masuk itu, saya kok tiba-tiba berpikir begini, orang harus mengenal saya. Nah, akhirnya saya waktu itu dapat kartu nama dari era itu kan begitu kita masuk, kartu namanya sangat simpel. Akhirnya saya bikin kartu nama itu harus dapat rumah-rumah ke rumah semua Pondok Indah. Bahkan waktu saya mulai gabung di era,
itu udah saya langsung bikin mapping, peta. Saya menguasai apa sih di dalam ini, bisnis ini. Nah, waktu itu saya nggak pengen jauh dari rumah. Saya kepengennya kerja dekat dari rumah. Akhirnya saya terpikir, saya buat map Pondok Indah. Saya cari peta Pondok Indah. Nah, di situ mulai saya bilang, saya ingin menguasai daerah ini. Daerah ini. Akhirnya, pertama yang saya lakukan adalah, karena daerah ini saya pengen kuasai, maka saya bilang bahwa semua orang harus tahu saya. Starco, waktu itu saya pakai Starco saya, pager saya, gitu ya. Waktu itu belum ada handphone. Sekarang sih enak banget. Harus tahu nomor telepon rumah saya, harus tahu nomor telepon kantor saya, harus gampang menghubungi saya, gitu kan. Nah, akhirnya saya waktu itu ya udah mulai farming, istilahnya ya. Semua rumah harus dapat nama saya dan saya harus tahu siapa penghuni-penghuni di rumah-rumah Pondok Indah ini. Jadi begitu masuk apapun, bisnis apapun buat teman-teman, kita harus menguasai produknya dulu. Terus kita harus menyukai dulu. Nah, di situ saya mulai suka. Suka kenapa? Ketemu orang, ketemu klien. Terus mulai kita berbicara dengan problemnya mereka. Nah, di situ tantangan lagi buat saya, menyelesaikan problemnya mereka. Ya, menyelesaikan itu, jadi gini, mereka mau jual. Untuk apa? Mengapa? Jadi akhirnya itu tuh bagian dari sampai sekarang. Boleh dibilang kita ini jadi konsultan, gitu, konsultannya mereka. Sampai sekarang kalau mereka mau beli, mau jual, walaupun kadang nggak lewat saya, mereka selalu tanya dulu, Isa ini menurut kamu bagus nggak ya? Saya mau ngambil nggak di sini, di sana, gimana gitu. Ya, saya selalu memberikan itu. Ya, gitu, baik. Pak David. Baik, Bu Lisa. Tadi Bu Lisa menyampaikan bahwa Ibu bilang kalau mau sukses mesti fokus di area tertentu. Ibu harus spesifik kuasai produk begitu ya. Kemudian Ibu pastikan bahwa orang-orang di sana harus mengenal siapa Ibu Lisa Kuncoro ya dengan beragam cara. Apalagi sekarang teknologi sangat canggih. Tentunya teman-teman yang sudah join di bisnis ini lebih mudah ya Bu ya tantangannya dibandingkan yang Ibu alami sebelumnya begitu. Nah Bu Lisa, pada saat Ibu tadi memastikan orang-orang yang penghuni rumah itu mengenal sosok Ibu Lisa Kuncoro, apakah semuanya welcome sama Ibu? Artinya apakah Ibu tidak pernah mengalami penolakan, semuanya mulus-mulus aja Bu? Ya pastinya, ya pasti ada Pak, ada penolakan ya? Itu boleh dibilang ada dan sering, ya kan? Apa yang Ibu Lisa lakukan ketika menghadapi penolakan-penolakan itu? Ya, istilahnya gini, waktu itu saya pernah satu nih ya Pak, ada yang unik banget. Jadi dia bilang buat apa? Saya kan udah kamu lihat sendiri, saya udah pasang board dijual rumah. Saya bisa kok handle sendiri. Buat apa ada kamu? Saya mesti bayar kamu, gitu. Toh saya sendiri bisa kok, gampang, tinggal masukin koran. Kemudian saya ini penolakan bermacam-macam itu. Terus yang kedua banyak lagi orang yang bilang kita nggak perlu agent, kita bisa langsung. Nah orang-orang yang seperti ini Pak, saya pernah tuh saya pantau terus. Apa benar sih dia bisa lakuin itu sendiri gitu. Nah, akhirnya ada Pak, saya ingat sekali, ada dia anaknya kerja di bengkel. Katanya anak saya udah bisa kok Lisa, dia handle klien. Buat apa saya masukin listing ke kamu, katanya gitu. Oh baik Bu, tapi tolong nanti kalau memang belum dan Ibu perlu bantuan saya siap bantu. Setiap lama saya saya follow up dia. Gimana rumahnya udah kejual? Dia bilang belum. Terus belum. Akhirnya belum ya. Terus saya bilang, oh jadi ternyata nggak mudah ya Ibu gitu. Nah karena gini mungkin putranya itu terlalu sibuk di bengkel
sehingga mungkin ada telepon yang apa orang tanya dia belum bisa jawab. Sedangkan saya boleh dibilang hampir setiap saat atau boleh dikatakan 24 jam saya siap untuk menjawab semua keinginan klien atau keinginan si calon buyer atau keinginan si yang mau jual rumah atau keinginan siapa customer kita lah istilahnya. Jadi saya waktunya memang fokus untuk itu. Oh gitu ya, dia masih belum mau. Nah, akhir singkat kata 2 tahun Pak, saya pernah itu ngalamin, saya coba karena saya mau tes diri saya juga gitu loh. Di situ keuletan kita juga harus ditingkatin terus kan. Saya telepon lagi belum. Akhirnya 2 tahun rumah itu belum kejual. Menurut saya malah bagus karena apa? Waktu dia mau jual itu harganya sangat tinggi. Akhirnya dia nggak kejual kan? Belum kejual. Pas saya yang minta, dia sudah di posisi jenuh. Sudah di posisi yang butuh. Nah, saya masuk. Nah, sehingga ini sering banget Pak saya alamin. Penolakan yang kita nggak bisa begitu ditolak, kita nggak langsung nyerah. Tapi justru di situ naikin tantangan kita, lebihkan lagi speed kita. Akhirnya waktu itu saya ingat sekali, ibu ini 2 tahun dia rumahnya nggak kejual. Ketika saya masuk, akhirnya dia bilang, ya udah, dia yang menyerah Pak, bukan saya. Tapi dia menyerah. Oh ya udah Lisa, kalau gitu coba kamu listing. Akhirnya rumah itu saya listing. Waktu itu kan 3 bulan gitu. Tapi karena dia harganya sudah 2 tahun, dia jenuh, pas saya masuk Pak, itu adalah kesempatan yang bagus. Jadi buat teman-teman ini ya, penolakan itu bukan sesuatu yang yang membuat kita langsung down. Tetapi penolakan itu membuat kita lebih naik lagi. Kenapa kita ditolak? Gitu Pak. Coba deh. Jadi kalau orang ditolak itu kan kadang-kadang langsung. Padahal itu baru sekali. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman gini, dia mau listing rumah. Wah dia nggak mau Bu di listing. Saya langsung dalam hati, berapa kali kamu udah minta? Saya udah 4 kali Bu minta dia. Baru 4 kali saya bilang. Ya kan? Coba lagi saya bilang. Dia tuh belum tentu nggak mau, tapi dia belum mau saat itu. Pasti ada waktu yang tepat. Jadi itu Pak, buat saya penolakan itu membuat kita lebih lagi naik kelas gitu. Jadi kayak yang kita tingkatin lagi. Dia nolak saya kenapa? Gitu. Apa sih yang menyebabkan dia menolak saya? Gitu. Pelajari hal itu. Mungkin belum pas karena keinginan dia belum terpenuhi Pak waktu itu. Tapi kan nggak waktu itu aja. Jadi buat besoknya lagi setiap saat orang itu berubah loh Pak. Jadi jangan kita merasa ditolak sekarang terus membuat kita segalanya, membuat kita down. Enggak. Tapi buat kita lebih lagi. Iya, wow. Terima kasih Bu Lisa, luar biasa. Teman-teman real estate agent, di sini Bu Lisa ada juga teman-teman sahabat kita nih, ada Pak Leonard nih, DSN ya, katanya beliau lagi sambil di jalan pun tetap tune in ngikutin kita punya webinar nih, luar biasa. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih. Dan sahabat saya. Ya, dan saya ingin remind teman-teman sekalian yang sudah join bersama kita, baik melalui Zoom maupun melalui Facebook Live. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan dengan ke Bu Lisa boleh disampaikan di tab Q&A sehingga saya bisa bantu untuk menanyakan pertanyaan tersebut ke Bu Lisa ya. Boleh. Seperti itu ya Bu Lisa ya. Dan ini juga ada beberapa teman yang menyampaikan suaranya terlalu kecil ya. Bagi saya suara Bu Lisa cukup terdengar jelas. Mungkin teman-teman boleh cek audionya teman-teman gitu ya. Baik, Bu Lisa, tadi terakhir kita bicara mengenai penolakan, dan Bu Lisa sangat menarik sekali bahwa penolakan justru dijadikan pijakan untuk kita memperbaiki diri. Penolakan artinya bahwa kita sebenarnya sedang diberitahu, artinya kita harus segera cepat-cepat perbaiki diri, begitu ya, Bu Lisa ya? Betul. Nah, Bu Lisa, kita beranjak sekarang, tadi ceritanya di awal Ibu Lisa mengalami itu, dan sekarang sudah terjawab, Bu Lisa pun mengalami penolakan. Even sampai hari ini, Bu, Ibu masih mengalami penolakan?
Ya, masih lah Pak, pastinya. Oke, Ya, artinya teman-teman real estate agent tidak boleh berkecil hati kalau ditolak ya, Bu Lisa ya. iya, Karena ditolak itu itu adalah bagian pelajaran. dari cerita sukses teman-teman ya. Seperti Bu Yes, Lisa hari ini, Bu Lisa yes, sukses yang diceritain pasti banyak failure story-nya. Ya, itu yang kita ya. bisa belajar dari sosok Lisa Kuncoro. Baik, Bu Lisa Kuncoro, mungkin Bu Lisa ada boleh berikan tips begitu ya buat teman-teman real estate agent nih Bu. Tips Oh, supaya bisa mengikuti jejak Ibu Lisa Kuncoro. Karena tadi di depan menarik sekali Bu Lisa menyampaikan satu kalimat yang menurut saya patut saya garis bawahi adalah ketika down tadi, Bu Lisa bilang ketika Ibu masuk di era Indonesia punya training-training yang luar biasa, punya kualitas. Dan ketika Ibu ikut training, di situ Ibu menemukan kekuatan-kekuatan baru. Nah, ya, mungkin Ibu boleh cerita, Bu Lisa, ya, tips atau strategi the art of selling ala Lisa Kuncoro kepada ya, teman-teman yang saat ini sedang live bersama kita, Bu Lisa. Bagaimana ya, supaya bisa mengikuti jejak seorang Lisa Kuncoro? Silakan. ya. Jadi gini, di era ini ya, di era yang saya kebetulan memang sudah 27 tahun. Jadi mulai dari saya gabung, pastikan bahwa kita tancapkan bendera di mana kita mau finish, ya kan? Di mana kita mau menjadi top. Nah, sekarang di era itu sudah jelas semua prestasi sangat dihargai. Nah, itu teman-teman manfaatkan prestasi-prestasi itu buat kita tuh sesuatu banget gitu, karena dengan adanya prestasi orang itu pasti mencari kita, karena orang tuh pasti pengennya yang the best, orang pengennya di handle sama orang yang juaranya istilahnya ya. Nah, di era itu di sini nih begitu kita gabung kita pengen jadi nomor 1, kita pengen jadi top sekian. Nah, terbukti kan bahwa di dalam winner itu ternyata kita juga dong penghargaannya kan luar biasa. Jadi begitu kita gabung, tentukan kita mau apa. Ya seperti saya, waktu saya gabung, saya mau juara nomor 1. Kemudian itu kita capai, dapat. Setelah itu kan tahun berikutnya jangan turun, naikin lagi speednya, gitu. Nah, dengan itu kita mulai buat kebiasaan, Pak, kebiasaan kita. Kebiasaan kalau memang di bisnis era, ya kita kebiasaannya apa sih? Kita kan selalu menambah, harus menambah klien, harus mempertahankan yang sudah ada. Jadi gini, klien yang sudah ada kita maintain terus. Tapi tidak segitu terus, harus ditambah. Caranya gimana? Ya kita harus farming terus. Saya kalau dulu kan farming selalu di mall. Sekarang di mallnya tutup, sekarang saya kan udah mulai pakai handphone farming client, ya kan? Apalagi sekarang udah zamannya digitalnya sangat canggih. Jadi ya kita buat aja sesuatu produk kita kirim. Kemudian seperti itu menambah. Setelah tambah, kan kita nggak bisa diemin, Pak. Kan harus di-maintain terus. Gimana caranya? Dihubungin. Mau di WA boleh, mau disapa. Saya paling seneng nyapa pakai telepon. Jadi suara dia sama suara saya. Jadi emang ini modal bayar telepon langganan ini modal. Jadi sisihkan biaya promosi karena kita penting sekali mempromosikan diri kita ini siapa. Nah, jadi tadi saya gini, urutannya setelah kita punya prestasi, belum punya pun kita menuju untuk mendapat prestasi, ya kan? Setelah kita mendapat, kita pertahankan, kita tambah lagi. Nah, itu terus, Pak. Kalau mau menjadi seperti Lisa Kuncoro. Terus ditambah, kemudian kita terus meningkatkan speed kerja kita. Jadi ya memang kita harus sehari ini kontak klien berapa, ditambah sampai berapa. Closingnya berapa, ditambah sampai berapa. Menguasai lokasi, itu penting. Nah, bahkan saya sekarang promosi udah pakai buku kan, Pak. Karena apa? Saya tulis buku. Itu sesuatu juga, itu juga perlu modal besar kan, Pak, untuk nulis buku juga itu. Istilahnya kita harus dengan prestasi itu, nah buku-buku ini, sehingga buku ini harus saya bagi ke semua klien. Semua klien saya pastikan dia punya buku saya. Dan ini menambah juga
ini kita apa gengsi ya, apa namanya, bukan gengsi, apa brand kita. Jadi branded kan, kita ini punya buku-buku ini. Sebentar lagi ada lagi buku lagi ya Pak yang kita mau tulis, seperti Chicken Soup ya. Chicken Soup itu kan cerita-cerita tentang kesuksesan, ada 8 expert nanti ya. Jadi itu kan kita tambah, maksud saya gini, tidak ini buku, tambah terus. Jadi akhirnya orang sekarang kan lebih kenal lagi, lebih kenal. Jadi buat teman-teman, kita mulai dengan promosi kita. Kalaupun belum, ayo kita mulai kerjakan. Tidak ada kata terlambat. Kapanpun kita mau dan kapanpun kita lakukan action yang paling penting, maka semua itu akan kita bisa raih, gitu Pak. Ya, baik. Bu Lisa Kuncoro, di sini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ya, saya ingin sampaikan pertanyaan ini sekarang ya, Bu Lisa. Ini ada pertanyaan berbicara mengenai penolakan begitu, Bu Lisa, dari Pak Gelora Soekarno nih. Ya. Wah, Pak. Halo Pak. Gelora ya. Apa penolakan apa? Ya, jadi berbicara mengenai penolakan, sampai sejauh mana kita menghentikan proses follow up, Bu, atas penolakan tersebut? Indikator apa yang bisa memberi kita alert gitu ya, bahwa klien kita itu memang sudah nggak tertarik dengan listing kita? Silakan Bu Lisa. Oke. Saya sih senang sekali ya Pak, bukan senang sekali, istilahnya saya penolakan itu adalah tantangan. Kalau saya, tantangan itu harus dihadapi, itu nomor 1. Tantangan itu harus dihadapi, dan saya selalu bilang bahwa tantangan itu bisa diselesaikan, dan endingnya kita bisa, gitu loh. Jadi kita udah tutup dulu dengan endingnya Pak. Jadi gini, ketika itu ditolak, langsung kita bilang, aku pasti bisa nih, orang ini harus beli sama kita. Orang ini harus beli barang itu. Orang ini kita endingnya kita kunci dulu Pak di situ. Jadi kita udah masukin pikiran kita ke finish dulu. Ini permainan sih Pak, ini udah jam terbang tinggi sih menurut saya dengan latihan. Tapi itu bisa, karena ini keyakinan itu adanya di diri kita Pak, bukan di orang lain. Gitu ya. Jadi Pak Gelora, jadi ketika orang itu tadi bilang belum mau, kita langsung bilang, oh lo harus bisa nih sama kita, lo harus bisa nih sama gue, gitu kan? Itu kunci dulu. Terus yang kedua, bagaimana untuk meraih ke situ, ya kan? Ketika kita udah bilang ini pasti bisa, ini harus bisa, pasti ada jalan. Nggak tahu jalannya itu bagaimana, tapi pikiran kita udah di ujung sana, ini pasti bisa. Nah, jadi gini. Terus perjalanan ke situ dia kan dia nolak ini. Pasti ada satu hal yang kita belum tahu apa yang dia mau. Itu penting sekali Pak. Dia nolak itu ada alasan. Alasannya apa? Harus kita tahu sampai sedalam mungkin. Apa? Bisa umpamanya dia karena belum suka, berarti kita jejelin ke situ ya nggak mungkin, gitu kan? Belum suka karena apa? Gitu. Karena saya pengen lagi yang seperti apa? Gali terus. Gali pasti dapat paling dalam lagi pasti dapat. Nah, ketika kita udah kunci tadi, jadi gini Pak, ini ada satu pengalaman yang baru aja saya lakukan. Jadi dia bilang, setiap saya tawarin, enggak Lisa, saya belum saat ini ngapain beli properti. Padahal saya tahu dia pasti butuh, gitu loh. Ya ini endingnya itu dulu Pak. Dia pasti ambil nih sama aku nih. Terus saya tawarin lagi karena aku tahu nih orang duitnya ada. Cuman dia belum dapat aja yang dia mau, gitu Pak. Akhirnya saya telepon lagi, saya bilang Pak ini ada barang bagus banget loh Pak. Mungkin buat putranya, gitu kan. Terus dia bilang masih belum mau. Itu kan dia tolak. Saya kirim lagi. Jadi jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah, gitu loh Pak. Karena endingnya tadi udah kita pegang bahwa kita pasti bisa, dia pasti beli sama kita, gitu Pak. Dia pasti beli sama kita. Jadi ujungnya kita ini dulu, kunci dulu. Jadi Pak Gelora tadi apa? Ya dia nolak sebab apa? Dan penolakan itu nggak bisa diukur loh Pak sampai
di mana. Penolakan itu suksesnya ketika dia mau. Buat saya itu. Jadi Baik. jadi ujungnya ya dia pasti mau gitu Pak. Jadi nggak ada berapa kali, nggak ada ini. Jadi penolakan itu harus kita tutup sampai dia tidak menolak, sampai dia menerima. Itu namanya kita baru bilang. Baik. Itu Baik, Bu Lisa. kesuksesan. Gitu Pak. Yes. Pak Gelora Soekarno, mudah-mudahan terjawab nih tipsnya dari Bu Lisa. Jadi mungkin saya menambahkan saja gitu ya. Jadi Bu Lisa tadi sampaikan bahwa tidak ada kata menyerah bagi kamus dalam kamus Ibu Lisa Kuncoro. Intinya begitu ya Bu ya? Selama masih bisa dikerjakan, hajar terus gitu ya Bu ya? Iya, hajar terus. Hajar terus sampai bisa gitu. Dan harus berangkat dari mindset yang benar. Tadi Bu Lisa sampaikan mindsetnya sudah harus closing, bisa dapat. Dan kita juga bertanya bahwa kalau kita ditolak tadi, Ibu Lisa juga sampaikan berapa kali kita coba. Kalau baru 1, 2, 3, 4 kali itu belum seberapa, begitu ya Bu ya? Dan harus terus dicoba, begitu ya? Menarik sekali. Baik, Bu Lisa Kuncoro. Kemudian saya ingin beralih ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan yang sangat bagus sekali, Bu Lisa, menarik sekali ya. Pertanyaannya dari Ibu Susan Wijayawati. Bu Susan. Ya. Dan juga ini sekaligus pertanyaan juga menjadi pertanyaan banyak teman-teman termasuk saya ya. Jadi pertanyaannya adalah apa motivasi sosok Lisa Kuncoro nih untuk tetap konsisten di bisnis real estate di era Indonesia? Silakan. Oke. Pasti motivasinya ya saya senang ya, saya mencintai bahwa ya pastinya brand saya ya Pak. Brand saya era ini saya sangat suka, saya sangat mencintai pekerjaan saya sangat membanggakan gitu ya, itu nomor satu. Nah kemudian di situ letaknya di mana kita ada kemantapan, artinya kita semakin kuat gitu kan, semakin kuat kan semakin akar kita mengkuat itu kan semakin kuat semakin tidak tergoyahkan walaupun angin bertiup sangat kencang gitu ya Pak. Jadi motivasi saya ya terus membuat ini anak-anak muda ini, terutama juga kan di bisnis saya ini kan sudah suami saya di situ, anak-anak saya tiga-tiganya sudah ada di situ, semua di era home. Jadi kita sudah dibilang bisnis ini sudah menjadi keluarga di mana kita harus membesarkan bersama dengan didukung tim yang sangat kuat, tentunya di tim era home gitu ya. Jadi buat anak-anak sekarang ini, anak-anak kita ya yang muda terutama, ya kita terus tingkatkan lagi bahwa bisnis properti itu enggak pernah habis dan dia selalu berputar. Dan ini saya terjadi pada diri saya karena semua klien itu muter Pak. Dan kadang yang tua mau ngecilin rumah, yang muda mau membesarkan rumah. Dan ini terus harus kita jaga siklus ini. Sehingga saya yakin bahwa bisnis di properti akan terus bertahan sampai kapanpun gitu. Jadi badai apapun Pak, selama kita mengerjakannya dengan baik dan kita pasti bisa melewati. Jadi kala tahun 98 itu juga ada krisis, kita bisa melewati. Terus tahun 2008 kemarin juga ada krisis, kita melewati. Bahkan sekarang pun orang bilang ini kan memang krisis, tapi kita juga lewati dengan bersama-sama, bergandeng tangan, kita lebih kuat lagi, kita lebih banyak belajar. Nah, itu yang membuat saya semakin cinta. Wow, yes. Luar biasa. Semakin cinta. Ya, luar biasa, Bu Lisa Kuncoro. Jadi, Ibu Lisa Kuncoro motivasinya adalah ya Ibu Lisa Kuncoro cinta era Indonesia, begitu ya. Jadi kecintaan itu yang membuat Ibu Lisa Kuncoro bisa berdiri sampai hari ini sukses seperti saat ini, begitu ya Bu Lisa Kuncoro ya. Bahkan Pak ada penghargaan yang luar biasa yang
yang buat saya dan Pak Kunchoro tentunya ya, kan saya the hero 20 tahun. Pak Kunchoro the legend 20 tahun sebagai memanage Erahome. Jadi kita berdua mendapat penghargaan yang luar biasa, Duo Eagle Award, dan itu baru satu di era Indonesia. Wow. Semoga, semoga Pak, ya teman-teman, ayo kita sama-sama menciptakan itu. Kan banyak juga member broker, marketingnya, istrinya, dan itu sangat mungkin diraih. Yes, wow, luar biasa sekali. Ya, jadi Bu Lisa, mungkin kalau saya mau resume nih dari yang Bu Lisa sampaikan tadi mengenai cinta, bagaimana Ibu Lisa Kunchoro mencintai era Indonesia, bagaimana Ibu Lisa Kunchoro mencintai profesi Ibu sebagai property agent. Mungkin saya ingin tarik kata-kata kesimpulan yang tadi mungkin begini ya Bu ya. Kalau kurang tepat tolong dikoreksi Bu Lisa ya. Jadi saya tidak ragu lagi bagaimana kecintaan sosok Lisa Kunchoro terhadap era Indonesia. Begitu ya Bu Lisa ya? Yes. Wow, yes. Luar biasa. Yes, luar biasa. Baik, terima kasih. Bu Lisa Kunchoro, kemudian di sini ada pertanyaan lagi yang masuk ke kita ya. Kali ini dari dari sahabat kita Bu ya, dari Century 21 Mediterania Peak. Luar biasa. Jadi webinar kita, Bu Lisa Kunchoro dan teman-teman real estate agent dimanapun Anda berada, ini kita terbuka untuk umum. Jadi bukan hanya untuk era, siapa saja welcome untuk bergabung, belajar bersama. Ya. Betul. Di sini. Dan ini pertanyaannya dari Pak Riko, Bu Lisa ya. Dari Halo Pak Riko. 21 Mediterania. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara Ibu Lisa menjaga trust ke klien supaya klien tetap konsisten percayakan jual beli propertinya melalui Ibu Lisa Kunchoro. Silakan. Ya, pertanyaan yang bagus. Kita ini sebagai broker properti ada di pihak tengah, di mana kita menjembatani antara kedua belah pihak, yaitu di sini ada pembeli, ada penjual. Nah, di sini letaknya Pak, bahwa apa yang kita akan sampaikan kita menjadi filter. Ya kan? Jadi kalau mau semua itu kita menjadi filter, kita ini benar-benar harus posisi yang netral di tengah. Apapun yang terjadi, kita menjadi penyaringnya. Jadi buat saya kejujuran nomor satu, itu yang paling utama. Terus kemudian apa yang kita bisa sampaikan, itu kita saring. Kalau kita bisa menjadi filter yang bagus, itu klien akan suka. Jadi kita tidak hanya penyambung lidah, apa yang dibilang sini sampaikan langsung, sini sampaikan. Itu kayaknya akan membuat kita rumit gitu. Tapi kalau kita ada hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan, kita tahan, kemudian umpamanya si pembeli itu selalu kan menekan penjual. Si penjual selalu juga pengen si pembeli seperti apa. Nah, kita ini benar-benar menjadi orang tengah yang baik, artinya jujur apa yang harus disampaikan, sampaikan, tetapi apa yang tidak perlu disampaikan, jadilah kita filter yang baik. Jadi di situ kita nanti akan disukai sama mereka. Jadi kita ngambil hati supaya dua-duanya menjadi senang gitu. Jadi kita juga terus problemnya mereka itu kan juga pastinya kita yang bisa menyelesaikan gitu Pak. Jadi di sini banyak sekali fungsi, ternyata sangat besar fungsi kita Pak sebagai broker properti ini. Tapi kalau kita tidak pandai memfilter, maka akan lari. Salah satu ada yang merasa dikecewakan, yang satunya ini akhirnya nggak terjadi. Jadi jadilah kita penyaring yang baik, menjembatani mereka, maka itu mereka akan trust sama kita, mereka akan percaya gitu. Akhirnya dia nggak kemana-mana, enak loh sama Bu Lisa itu selalu nyaman, selalu dia tuh merasa nyaman karena ya mungkin kita yang dimarahin nggak apa-apa gitu, kita bemper Pak, kadang-kadang. Iya Pak, benar. Kita ini bemper. Makanya sampai kemarin ada satu klien, Lisa, seolah-olah kamu yang salah ya. Benar, ini terjadi kemarin.
dia yang salah mengatakan bahwa harga ini sekian, tapi netnya sekian. Bisa seolah-olah kamu yang salah. Dia bilang gitu, waduh, oh baik Pak. Bayangin Pak, seolah-olah saya yang salah. Terus saya bilang, Pak, saya benar saja disalahkan, apalagi saya salah. Nah, itu hati-hati. Makanya kita benar-benar di sini harus menjadi penyaring yang baik dan tidak memihak kepada. Dan kita kan mereka maunya win-win. Nah, itu terus Pak dijaga. Selama itu kita jalanin terus, nggak pernah ada masalah. Gitu. Ya. Baik, Oke. Pak Riko. Pak Riko. Dari Century 21 Century. mudah-mudahan terjawab ya. Ya. Dari Bu Lisa Kuncoro tadi punya tips Semoga, ya. Semoga ya salah satu lah untuk menambah itu. Baik, Bu Lisa. Lanjut ke penanya berikutnya nih, Bu. Banyak sekali yang masuk. Ini bukan saja karena Ibu Lisa cinta Air Indonesia, tapi bukti bahwa Ibu Lisa juga dicintai. Kok hang? Enggak, ini lagi koneksi pada Nah, ini. Bu Lisa. Ya, halo, iya Pak, hang sebentar tadi. Oke, baik. Ya. Ya, Bu Lisa tadi, sorry ada kendala teknis sepertinya tadi. Ya, nggak apa-apa. Baik, Bu Lisa, ini di sini ternyata banyak teman-teman yang dari tadi kita melakukan webinar, banyak yang mendapatkan insight ya. Salah satunya Ibu Cynthia Dewi yang menyampaikan terima kasih berkat apa yang disampaikan oleh Ibu Lisa. Beliau ini bangkit nih sekarang karena saat ini sedang proses KPR nih, Bu Cynthia Dewi, dan ditolak oleh bank, kemudian dan beruntun ya tidak terjadi proses transaksi. Tapi setelah mendengar Ibu Lisa tadi berbicara, menjadi semangat dan mau untuk bergerak maju. Luar biasa sekali nih. Betul. Ibu Cynthia Dewi ya. Ya, Bu Cynthia terus berjuang. Yes. Dan Bu Lisa, saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya begitu ya. Ini dari Pak Asep Budiono, Bu Lisa. Asep. Ya, halo Pak Asep. Pertanyaan beliau adalah bagaimana mengedukasi owner ya dan buyer gitu, penjual dan pembeli dalam menentukan harga terbaik propertinya sehingga terjadi closing, Bu, dan diterima oleh kedua belah pihak hingga sama-sama happy. Bagaimana tipsnya, Bu Lisa? Ya, nah ini penting, bagus sekali ya. Ketika kita tahu bahwa harga yang kita mau jual itu, kita udah tahu ini pantasnya tuh harga berapa. Jadi di situ nanti kita tidak berpihak, tetapi kita melihat bahwa angka ini memang angka yang rumahnya seperti apa, kita kasih analisa, pastinya udah ada kan, angka yang wajar untuk properti itu sekian. Nah, pasti pembeli itu ada ketertarikan karena ada salah satu yang dia suka. Nah, sukanya dia itu di mana, kita langsung bungkus dulu tuh sukanya. Terus kemudian si penjual itu sudah di angka yang baik. Nah, ketika ada selisih angka, nah di situ peranan kita, Pak, bahwa kita tidak memihak siapa-siapa, tetapi kita memberi jalan. Biasanya saya selalu lihat ini. Jadi waktu dia ada penawaran, kita jangan terburu-buru menyampaikan, saya bilang tadi, kita filterkan, kita tampung dulu sampai wajar. Ketika sudah di titik yang wajar, di penjual sama pembeli, mereka pasti sudah mulai berpikir bahwa ini cukup fair gitu. Nah, tetapi belum ketemu karena masih ada selisih harga. Nah, ketika ada selisih harga itu, biasanya saya ambil tengah, Pak. Tengah pun kita ambil, si pembeli masih nawar. Gitu, Pak. Itu udah tengah. Tapi karena kita tahu karakter pembeli itu selalu mau harga yang terendah, si penjual mau selalu harga yang wajar, harga yang dia mau, sehingga angka ini selalu ada selisih. Nah, kita di situ peranannya memberi gambaran dulu di titik tengah dulu. Nah, ketika di titik tengah kita ambil masih belum
belum mau, kita kan udah bungkus tadi Pak. Si pembeli itu suka karena apa? Nah, poinnya dia suka itu kita mainkan Pak. Kita tambahkan gitu. Kan dia Bapak udah suka. Kalau ini kita cari di tempat lain, kita mulai bandingkan. Nah, dalam waktu sekian lama kan Bapak juga butuh ini. Terus apa yang dia mulai dengan angka tadi selisihnya mulai kita bandingkan, kalau dia mencari lagi butuh waktu dan belum tentu dapat rumah seperti yang kita bungkus tadi yang dia suka. Jadi di situ peranan kita sangat penting ketika selisih tadi terjadi. Kita kembali pada analisa harga itu wajar berapa, dan pembeli menurut kita sebagai broker tuh pasti udah tahu Pak. Itu kita udah pasti tahu bahwa ini angka bagus. Ketika kita tahu ini angka bagus, maka kita punya percaya diri bahwa kalau ini tidak Bapak lepas, angka ini udah bagus sekali, maka percaya diri kita tuh semakin menambah untuk kita menyampaikan ke klien bahwa ini udah bagus angkanya. Nah, selisih di tengah itu yang kita mainkan. Maksudnya mainkan itu memberi masukan ke mereka supaya mereka ada titik temunya. Sebetulnya itu permainan strategi negosiasi, dan itu saya sangat suka Pak. Kalau kita udah mulai banyak belajar strategi itu, ada hal yang kita tidak usah sampaikan pada saat itu, kita tahan dulu. Contohnya apa Bu Lisa? Apa poin yang baiknya jangan disampaikan, apa yang poin yang mestinya disampaikan? Ya, ambil kata nih ya, ambil contoh umpamanya angka selisih, angka dia udah nawar di umpamanya 1M, ya kan? Si owner minta masihnya 1,2. Nah, si pembeli udah mau 1,1. Kita jangan buru-buru nyampein angka itu dulu, Pak. Kita tahan dulu. Padahal dia sudah mau ketemu di tengah kan? Itu tadi angkanya. Dia udah mau 1,1. Si penjualnya kan mintanya 1,2 umpamanya. Nah, kan sebetulnya ini udah ketemu di tengah, tapi kita buat seolah-olah dia belum berada di posisi 1,1. Kita tahan dulu. Kita tahan supaya si penjual dulu, gimana Pak kalau kita ketemu di tengah? Padahal kita sudah ngantongin angka 1,1 tadi, gitu kan? Seolah-olah itu belum diberikan. Jadi orang itu semakin mendapatkan semakin sulit, gitu ya, bukan sulit, semakin kayaknya perjuangan, bukan sulit, perjuangan itu buat dia itu senang, ya. Gitu Pak. Jadi tadi udah jelas kan, kita masih tahan, tapi kita ngajak dia untuk di situ. Ketika dia udah Pak, baiknya ketemu di tengah, padahal sebetulnya sudah ketemu di tengah. Itu permainan negosiasi Pak. Nah ini jam terbang juga buat saya. Jam terbang bahwa angka itu sangat penting di dalam negosiasi. Karena negosiasi closing itu dari angka. Kemudian setelah angka itu baru kita mainkan emosi. Nah, emosi itu orang semakin cepat itu emosi deal. Nah, kita harus tutup. Tutup tuh dengan apa? Closing, DP. Nah, karena apa? Belum tentu dia nanti keluar dari situ emosinya masih menggebu. Siapa tahu di luar ada pengaruh. Gitu, Pak. Pengaruhnya tuh gini. Aduh, iya ya tadi aku, itu turun. Nah, itu broker tuh harus jeli, Pak, di situ. Jeli itu gini, mencium bahwa ini udah bagus, ini sudah waktunya, terus harus buru-buru di close gitu. Gimana Pak? Nah, kita harus pandai di situ Pak, ya. Buat suasana bahwa itu sudah bagus, harus di close. Tadi udah ketemu di tengah, kita yang geser angkanya. Jadi ini permainan sih, negosiasi, dan ini senang banget ya kalau udah dapat angka itu, kayaknya tuh ada bunga gitu lah di kepala ini, di hati tuh ada bunga serut gitu. Saya sering banget ngalamin. Seneng kan, kalau seneng kan bilangnya berbunga-bunga ya Pak ya. Kalau udah berbunga-bunga terus kita semangat gitu. Ini apa lagi? Terus itu tuh kayak ada ini Pak, kreasi kita sendiri. Kita buat, kita mainkan gitu. Terus kita memolesnya. Jadi indah gitu. Wow. Selamat tadi buat Bapak yang lagi negosiasi.
Ya, jadi Bu Lisa tadi sampaikan permainan itu bukan maksudnya permainan beneran, tapi itu adalah skill negosiasi sosok Ibu Lisa Kuncoro gitu ya, bukan mempermainkan apa-apa, tapi disitulah bukan. Teknik atau skill dari Bu Lisa Kuncoro sehingga Bu Lisa bisa enjoy. Kadang-kadang orang pas negosiasi itu kan stuck begitu ya, tapi kalau Bu Lisa Kuncoro, tadi Bu Lisa sampaikan Ibu punya skill dan itu juga jam terbang, artinya Bu Lisa juga terus bertumbuh, terus belajar, sehingga Ibu Lisa bisa mampu punya skill-skill yang mumpuni, begitu ya, Bu Lisa Kuncoro. Betul, jadi Pak. luar biasa, teman-teman real estate agent dimanapun Anda berada, sekali lagi saya ingatkan teman-teman kalau Anda ingin bertanya, boleh bertanya, tentunya Bu Lisa welcome, dan silakan Anda boleh ketik di tab Q&A ya. Silakan Anda mau bertanya seputar pengalaman Anda, tips dari Bu Lisa, apapun itu boleh seputar dunia real estate ya. Dan di sini Bu Lisa sudah ada penanya yang masuk, Bu. Dari Pak Yus Indrajaya, beliau menanyakan bagaimana kalau penjual dan pembeli ini sudah saling temu dan kenal, Bu, lalu mereka berhubungan sendiri, bagaimana sikap marketing baiknya, Bu, kalau kondisinya seperti itu? Apa yang Ibu Lisa mungkin boleh berikan advice? Silakan. Ya, sebetulnya kalau mereka ketemu karena kita yang mempertemukan, itu sih nggak usah khawatir ya, karena mereka bertemu karena kita, gitu kan? Karena mereka bertemu. Nah, ini juga pernah terjadi. Tapi yang paling utama, ketika properti itu sudah aman, kan kita aman tuh artinya kita listing, kita benar-benar kenal sama ownernya dengan baik, maka pertemuan itu kita nggak usah khawatir gitu. Dan itu mereka bisa tuker-tukeran telepon, dia bisa negosiasi sendiri tanpa kita bisa cek, gitu Pak. Ini terjadi juga sama saya waktu itu. Tapi waktu mau mempertemukan itu, nah hati-hati, sudah amankah properti kita? Nah itu penting, sangat penting Pak. Kategori aman mungkin boleh diceritakan Bu Lisa, maaf. Aman itu kita udah listing, artinya listing itu eksklusif, berarti kan dia mau jual ke manapun ke kita, ya diamankan dulu. Yang kedua kita mengunci bahwa Bu, Bapak, bahwa nanti yang kita akan perkenalkan Ibu adalah klien kami, ya jelas. Di sini diperjelas dulu, artinya dikunci, ya sehingga nanti kami akan perkenalkan, mungkin akan terjadi negosiasi langsung melalui telepon. Nah itu disampaikan dulu Pak. Hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai nanti kita udah pengen ketemu, awalnya dia tuker-tukeran kartu nama, kita ditinggal pergi gitu kan ya. Jadi itu intinya ya Pak. Jadi waktu mau mempertemukan, kita sudah melihat bahwa itu aman. Kita boleh mempertemukan. Dan ini terjadi kan waktu itu saya pernah seperti ini case-nya, tapi saya sudah aman. Jadi orang itu saya mau ketemu sendiri Lisa sama klien, saya lihat dulu, kalau belum aman ya saya nggak mau mempertemukan dulu. Buat apa ketemu, mereka kan sudah bayar saya untuk saya sebagai agentnya, sebagai bisa menjembatani apapun yang Bapak mau sampaikan, silahkan sampaikan saya. Gitu. Terakhir juga ada klien seperti itu, mau ketemu, tapi karena belum aman, saya kunci dulu, pintu belum saya buka. Itu bagusnya Pak, agent itu. Nah, akhirnya dia kan nggak bisa masuk. Tetapi ketika sudah aman, kunci saya buka, silahkan. Saya udah aman di sini. Ternyata kemarin benar Pak, saya udah listing dulu. Begitu saya ketemukan, tuker-tukeran kartu nama, sama-sama pengusaha, sama-sama punya hotel. Wah, enjoy banget. Tapi endingnya saya ditelepon, Lisa, kita udah deal, kamu urus. Enak kan Pak? Betul kan? Nah, jadi di situ ada strategi yang harus kita benar-benar pikirkan dulu sebelum ada pertemuan. Karena pertemuan itu kita sudah tidak bisa membatasi mereka. Tetapi ketika belum bertemu, kita yang membatasi mereka. Itu. Wow, keren sekali. Iya. Mudah-mudahan Pak Yus Indrajaya dapat puas nih dengan tipsnya dari Bu Lisa Kuncoro gitu ya. Jadi tadi Bu Lisa sampaikan kalau ketemu ya kita mesti intinya ketemunya
karena kita atau bagaimana begitu ya Bu ya. Ya. Dan kalau karena kita juga harus mungkin kalau di era ada yang namanya form visit begitu, kunjungan gitu ya. Jadi tertulis di sana sehingga kita tuh lebih kuat begitu. Kemudian Betul. kita amankan listingnya dan seterusnya begitu ya. Ya. Baik, Bu Lisa Kuncoro menarik sekali. Nah, Bu Lisa, dari tadi kita sudah bicara banyak banget sejarah Ibu Lisa, kemudian sampai hari ini dan Ibu punya pengalaman dan jam terbang yang luar biasa begitu ya. 27 tahun di bisnis ini sudah sangat teruji dan Ibu menyampaikan kecintaan Ibu ya terhadap profesi Ibu, terhadap era Indonesia. Kemudian Bu Lisa mungkin boleh bagikan tips nih Bu Lisa untuk teman-teman real estate agent yang mungkin saat ini nih sedang galau nih di persimpangan jalan antara mau masuk ke real estate menjadi property agent, mau join era, tapi mau galau lah intinya begitu Bu Lisa. Mungkin Bu Lisa boleh bantu dorong teman-teman, silakan. Oke, ya pasti gini kan di situ ada persimpangan ya yang boleh dibilang ini aku nih mau halo. Yes Bu Lisa. Oh, jadi ada di persimpangan Pak. Kita ini mau jalan kemana gitu kan? Kalau kita sudah masuk ke dalam apa yang kita putuskan, ya, apakah itu join ataukah itu belum sekarang ataukah ini. Kalau kita memang saya mau join di era atau saya mau join di bisnis apapun, ya, artinya keputusan itu sudah kita buat. Nah, kita harus membuat keputusan itu benar adanya. Itu bahwa kita nggak usah ragu lagi. Nah, sebelum kita memutuskan, ya artinya kan kita kan cari dulu ini enak apa ini gimana. Tapi kalau sudah masuk, udah antepin aja tuh artinya gini, kan udah jelas tuh Pak, kita di sini ini banyak training, banyak belajar, banyak sosok yang kita bisa mau pelajari, apa mau bertanya gitu ya. Nah, jadikan mereka juga sebagai teman untuk bisa bertanya. Jadi kalau putuskan, nah buat keputusan itu menjadi baik dan benar adanya. Nah, jadi seperti yang saya masuk itu, saya putuskan saya memang harus mengeluarkan dana, ya kita masukkan di situ. Kemudian saya udah pasang kacamata kuda Pak waktu itu, gitu ya, bahwa saya bisnis ini satu nggak bisa difokuskan ke yang lain. Ya selama saya 27 tahun saya fokus Pak. Saya nggak pernah yang lain gitu. Walaupun kadang-kadang ya kalau memang ada pun itu bukan sesuatu yang kita tekuni gitu. Yang kita tekuni adalah yang kita sudah putuskan itu bahwa di properti adalah bisnis saya gitu. Jadi ya sudah kita harus fokus ke sini. Jadi intinya sih sebetulnya ya kita harus fokus gitu. Apapun gitu Pak. Fokus dan tadi antepin itu artinya totalitas. Ya, antepin aja. Ya, bahasa premannya ya Pak ya. apalagi di era Indonesia ada tokoh sekali Lisa Kuncoro ada di depan kita saat ini. Artinya teman-teman yang saat ini sedang di persimpangan jalan mestinya melihat sosok Ibu Lisa Kuncoro sudah nggak ini lagi, harus cepat ambil keputusan. Begitu ambil keputusan bahwa ya karena tadi sudah kan terbukti aku begitu. Yes, dan bahwa bisnis di properti tidak akan pernah habis Pak. Yang ada adalah selalu bertambah dan berlimpah. Itu. Ya? Yes. Baik, Bu Lisa Kuncoro, kami masih banyak pertanyaan yang masuk, nanti saya bacakan begitu ya Bu ya. Saya ingin sapa dulu nih teman-teman yang terus berdatangan nih Bu Lisa, banyak sekali yang masuk, ada juga yang masuk melalui Facebook ya, ada juga yang japri ke saya juga ada Bu Lisa, luar biasa sekali ya. Dan saya ingin soroti beberapa poin yang tadi Bu Lisa sampaikan, bahwa tadi Bu Lisa juga sempat menyampaikan untuk sukses, fokus tadi, kemudian membangun kebiasaan atau habit begitu ya, yes, Bu Lisa. yeah. Nah, kita hari ini berbicara dengan tema besar adalah the art of selling, begitu ya, the art of selling ala Lisa Kuncoro. Nah, bagaimana kebiasaan real estate agent yang sukses versi Ibu Lisa Kuncoro? Oke, ya. Kebiasaan yang sukses adalah
membagikan kartu nama. Oke. Ya, itu istilahnya dari mulai saya gabung sampai sekarang. Dan saya kartu namanya selalu berganti desain, selalu. Karena kalau yang dibagi sih mungkin terimanya itu-itu aja. Tapi yang membagikan kan juga suka bosen kan, Pak. Jadi ya udah, satu itu yang harus. Yang kedua, biasakan kita kontak klien ya, karena kita say hello apapun. Sampai saat ini kita harus tetap lakukan. Kalau belum punya klien, artinya kan kita masih harus menambah. Nah, kita biasanya jadi yang saya di sini adalah saya perkuat ya untuk listing. Jadi untuk mendapat, bukan mencari ya, untuk mendapatkan produk itu kan dulu tuh bermacam-macam, Pak. Jadi dulu tuh kita masih dapatnya ada yang di mana. Nah, kalau kita udah mau ke arah spesialis ya kita harus berani menolak, bukan menolak dalam arti memberikan saran, dan kita punya tim yang macam-macam juga, ada yang daerah di mana, ada yang spesial sewa, ada yang itu. Jadi kita buat mereka adalah satu tim, ya kan? Jadi bukan menolak, tapi kita bekerja dengan tim kita. Nah, itu juga akan menambah kita, walaupun kadang-kadang klien ini fanatik, Pak. Klien ini suka maunya gini, aku maunya kamu yang pegang, Lisa. Padahal ini lokasinya jauh banget, Pak. Di Malang, kebun apel, terus kemarin terakhir saya dapat di Bogor, gitu kan. Kita juga punya teman di sana, tim era di Bogor, kita juga punya tim era di Malang, kita juga punya tim era di Medan, gitu ya, Pak ya. Jadi di Bandung, gitu. Jadi itu membuat saya satu kolaborasi yang bagus karena kita bekerja seperti itu. Jadi kebiasaan saya sekarang ini sampai sekarang listing ya, maksudnya memperbanyak produk. Tadi pagi saya barusan expose ke Facebook saya baru dapat listing bagus gitu ya. Jadi saya senang banget gitu kan. Jadi itu ditambah terus, Pak. Nah, otomatis jadi saya selalu memperbanyak listing. Ini kunci. Ya. Kalau listing kita sudah banyak dan harganya yang cukup reasonable atau ya boleh dibilang harga terjual, kita kan kalau sekarang udah pinter banget, Pak. Pinter banget tuh, ini harga cepat jual tuh berapa, ini harga udah di luar kepala. Kalau kamu mau cepat ini, kalau mau butuh waktu masih. Nah, itu terus diperbanyak ya, produk masuk untuk dijual, terus aja tampung. Jadi dalam situasi sekarang apalagi, Pak, situasi sekarang ini orang mau jual itu banyak banget. Dan itu saya pernah ngalamin tahun 97-98 krisis, itu orang itu dolarnya begitu ini, akhirnya orang mau jual, mau harus tahun 2008 orang ada kerusuhan mau jual-jual, saya tampung. Tapi setelah itu, Pak, saya selalu panen. Dan itu terbukti. Jadi maksud saya di sini, the art of selling-nya itu, kalau kita sudah pandai, bukan pandai, artinya kita mau untuk mengerjakan biar ditampung dengan catatan bahwa ini pasti terjual. Nah, terus kita maintain terus, walaupun belum sekarang, tapi kita percaya ini pasti terjual. Itu butuh waktu. Gitu. Nah, ada masanya kita pasti akan panen. Nah, itu sudah berulang-ulang saya lakukan, Pak. Jadi artinya di sini bahwa nomor satu yang kita jualan kan jualan properti, Pak. Jadi artinya kita harus banyak melisting produk. Nah, sehingga selling itu berdatangan. Tapi kalau kita tidak punya produk, kita mau jual punya teman, bisa. Tetapi itu membuat kita kayak udah kerja, setengah mati, nanti tahu-tahu udah kejual. Jadi kuatkan di sini di listing. Kuatkan di listing. Otomatis selling pasti kuat. Gitu, Pak. Dan saya dari dulu kuatkan di situ. Baik, itu salah satu kunci. Yes. Jadi Bu Lisa tadi salah satu kebiasaan Bu Lisa adalah tetap melakukan menyebar kartu nama di setiap kesempatan, begitu ya, Bu Lisa. Kemudian
menghubungi klien. Artinya menghubungi klien, Ibu Lisa bukan hanya dalam tanda kutip, kadang-kadang kan kita kontak kalau kita ada perlunya. Nggak ada perlunya pun kita tetap keep in touch gitu ya, Bu Lisa Yes. Kuncoro ya. Yeah. Dan tadi Bu Lisa juga menyampaikan khusus untuk kalau kita belum punya klien, artinya kita harus tambah database. Caranya salah satunya ya kita perbanyak listing kita, gitu ya, Bu Lisa ya. Jadi Yes. dengan bertambahnya listing, otomatis akan attracting relasi kita, gitu ya. Nah, Bu Lisa, boleh nggak bocorin ke kita, Bu Lisa, bagaimana aktivitas Ibu Lisa Kuncoro sehari-hari dari pagi sampai sore hari dalam kegiatan sebagai property agent? Silakan. Oke. Yang pasti saat ini ya, yang pasti kita mesti sehat dulu ya sekarang. Jadi saat ini saya bangun tuh udah harus olahraga, ini aktivitas kita di saat ini. Terus malam sebelum malam tuh saya udah ngelis nih besok siapa yang bakal saya kontak. Ini penting karena kita sekarang kan gampang, tinggal kita buka WA. Terus di situ akan muncul atau kita buka nomor, nah di situ akan oh iya menemukan pasti itu Pak. Nah malam itu saatnya bagus banget buat saya ya. Kalau saya buat membuat besok apa yang saya lakukan itu malam itu. Nah pagi saya udah biasa nih duduk di tempat saya yang nyaman, mau di luar mau di dalam saya sudah. Kalau sekarang kan mainin handphone Pak. Ya. Itu paling gampang sekarang. Kalau dulu saya mesti berada di dalam kantor, kemudian di samping saya telepon atau di rumah saya udah. Jadi mau dengar cerita saya Pak sampai jam 2 malam sampai saya ngorok. Klien masih konsultasi. Wow. Jadi ya, ini sampai klien saya ingat sekali. Jadi klien saya itu seorang ibu suaminya dokter spesialis yang sangat-sangat laris dan dia selalu setia menunggu suaminya dan suaminya pulang jam 3 pagi atau paling cepat jam 2 malam. Nah, ibu ini memang luar biasa. Dia selalu invest di properti dari hasil tabungannya. Dan itu selalu konsultasi apapun yang dia beli. Kemudian suatu saat saya kan bilang bahwa saya bisa 24 jam, Bu, gitu. Ya itu boleh dibilang kan kayak basa-basi, ternyata ibu ini benar-benar ya bisa 24 jam. Dia sambil nunggu suaminya, dia telepon saya. Lisa, udah tidur? Belum, Bu, gitu. Padahal saya udah ngantuk banget, Pak. Terus waktu itu belum ada handphone, gitu. Terus masih ada telepon di samping tempat tidur saya, Pak, telepon yang pakai tali panjang itu. Terus dia ngomongin bla 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 bla, tiba-tiba saya gitu Pak, ngorok gitu. Terus dia sampai sekarang dia ingat, Lisa, itu suara apa? Kamu ngorok ya? Kamu udah tidur ya katanya. Saya sampai, oh iya ya Bu, saya ngoroknya itu. Sampai sekarang dia ingat. Itu saking ya. Jadi saya mau bilang bahwa broker ini tuh ya seperti itulah, jangan dilihat kan orang lihat sekarang saya gitu ya Pak, tapi hal-hal yang saya lakukan kan nggak dilihat gitu loh Pak. Jadi istilahnya saya kalau ada korek api saya ganjil Pak mata saya gitu, bisa melek-melekin gitu ibaratnya sampai seperti itu gitu. Jadi lakukan dengan senang hati gitu. Jadi apapun yang kita lakukan. Kalau sekarang saya udah enjoy banget karena klien sekarang berdatangan Pak, karena hasil dari semuanya farming dari utama sampai saya maintain sampai klien itu nggak beli sama saya pun dia tanya. Itu bahkan ini handphone saya silent padahal udah getar-getar terus tapi ya udahlah saya udah bilang pagi ini saya mau ada sharing di Zoom, jadi mungkin saya sampai jam 1, jam 12 gitu baru bisa. Seperti itulah. Jadi hari-hari pastinya kita ini sekarang kan gampang ya, ada handphone, kontak klien gampang. Kalau dulu saya lari-lari cari telepon baru bisa hubungin klien ya. Jadi klien adalah kalau bisa kita pegang harus ke kita terus. Jangan sampai dia nengok ke sana, kita balikin lagi ke kita. Itu ya Pak ya.
Yes, Intinya artinya kita apa maintain. yang Ibu Lisa lakukan sekarang sebenarnya kalau kita lihat, wah gampang sekali, bisa mudah transaksi, bisa mudah dapat listing. Yes, Artinya itu semua adalah jerih payah Bu Lisa selama ini, ya, ya. ya, Jadi tidak ada yang tiba-tiba istilahnya kalau kita nih seperti saya misalnya, saya mungkin masih cari barang. Kalau Bu Lisa ini, Ibu Lisa dicari sama barang begitu. ya, Nah, ini betul. konsep seperti ini sebenarnya butuh proses, butuh waktu ya Bu Lisa yang Ya, mungkin orang lain tidak tahu yang Ibu Lisa lakukan tadi sampai jam 2 pagi dan seterusnya membangun relationship dan seterusnya. Seperti itu ya Bu ya. betul, betul. Mungkin Luar juga ada biasa. yang bisa cepat, Pak. Kalau saya kan sudah sekian lama gitu. Kalau sekarang kan udah zaman kan udah lebih canggih. Jadi percepatan pasti bisa lebih cepat lagi gitu. Yes. Mungkin Baik. bisa lebih lagi dari saya. Baik, Bu Lisa. Ini ada pertanyaan yang masuk dari sahabat kita dari Winston Central, dari property agent Winston Central, dari Ibu Ida nih. Di sini beliau menanyakan sekarang ini sedang dalam tahap negosiasi nih, Bu Lisa katanya nih. Ya, ya Bu Ida. Ini. Akan tetapi pembeli nggak mau naik-naik nih, Bu Lisa. Padahal udah disampaikan penawarannya 2 kali nih. Penjual tetap di harga yang dia mau. Nah, mohon tipsnya nih dari Bu Lisa, bagaimana caranya supaya bisa deal. Karena dua-duanya serius nih sepertinya gitu. Oke. Gini, kalau itu kan belum terjadi titik temu ya, artinya di sini masih nahan, di sana juga masih. Nah, Ibu boleh cari tuh mana dari salah satu penjual dan pembeli mana yang kira-kira kan kelihatan biasanya yang kira-kira lebih nafsu gitu ya, artinya lebih pengen gitu, lebih pengen properti itu, apakah lebih pengen jual dari si pihak penjual, apakah si yang pembeli udah seneng. Nah, itu Ibu cari dulu mana yang kelihatannya dari mereka itu nanti yang paling gampang itu di-touch. Yang paling gampang di-touch. Umpama kita udah dapet titik, oh ini pembeli ini udah butuh karena dia begini, karena dia harus beli. Nah, itu didorong terus untuk menuju ke atas, naik. Nah, atau si penjual, oh dia kepengen cepat-cepat terjual. Nah, itu paling gampang untuk kita melihat dua sisinya dulu. Jadi di sini Ibu harus lihat dulu nih, mana dari mereka ini yang paling. Kan kita nggak bisa dua-duanya ini, karena mereka ada egonya sendiri, menahan. Nih, kemudian satu lagi juga menahan kekuatan. Nah, ini dicari mana yang kelihatannya butuh. Pasti ada. Karena saat ini mungkin dia masih gengsi, nggak kelihatan. Nah, berarti Ibu belum nemuin titiknya. Nih kayak kemarin nih, saya umpamanya nih lagi negosiasi nih ya, satu contoh. Saya tahu yang jual nih yang kayaknya udah butuh banget, gitu kan. Sedangkan yang beli ini kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Nah, di situ Ibu ambil dulu titik mana yang kelihatannya yang paling membutuhkan properti ini. Nah, di situ Ibu pasti bisa cepat. Coba deh. Kalau belum dapat, Ibu gali dulu. Digalinya tuh caranya buat pertanyaan. Kenapa ya jual? Mau kemana? Mau beli apa? Terus kira-kira, kan ini kan berhandi-handi. Kira-kira Bapak kalau ini mau pindah kemana? Nah, nanti di situ dia akan keluar. Kalau orangnya gengsinya tinggi, emang kita agak susah ya, bukan agak susah, kita belum nemu titiknya. Nah, itu yang digali terus itu kebiasaan saya tuh. Jadi kita banyakin pertanyaan, nanti ketemu titik. Wah, ternyata pasti, oh dia jual ini, orang tuh jual pasti ada maksud kan Pak. Nah, maksudnya itu yang kita belum dapat. Nah, kalau kita udah dapat maksudnya, kalau dia pengen cepat, pasti kita nemuin kuncinya. Si pembeli juga gitu. Oh, dia banyak. Percuma kita gali pembeli karena dia nggak butuh kok. Dia banyak yang nawar-nawarin. Nah, kita ambil aja yang satu titik ini, yang penjual aja. Yang kita, Pak, ini udah bagus penawarannya. Jadi sekarang kita bandingkan di daerah situ yang kejual berapa. Itu lebih bagus lagi kalau punya data. Gitu. Tapi kalau nggak punya data, gali aja dari salah satu mereka. Mana mereka yang paling
membutuhkan properti itu. Itu sangat mudah. Baik, Bu Ida, mudah-mudahan Ida. terjawab nih tipsnya dari Bisa, Bu Lisa Ida. Kuncoro ya. Jadi Pasti tadi bisa. Bu Lisa menyampaikan kemampuan kita dalam menggali kebutuhan atau probing atau penjajakan tadi ya Bu ya. Kita Iya. jadi agent harus gali lebih jauh ya Bu ya. Betul. Apa motivasinya, apa tujuannya dan seterusnya ya Bu ya. Iya. Baik. Betul. Baik. Baik, Bu Lisa, di sini ada pertanyaan lagi yang masuk nih Bu, tapi nanti mungkin tidak semua pertanyaan mampu kita cover ya, karena durasi Bu Lisa nih sudah tidak terasa hampir 2 jam kita webinar Bu Lisa. Iya, Iya, seru. iya, seru sekali. Bu Lisa, di sini ada yang bertanya Bu, supaya bisa jadi top selling seperti Ibu Lisa nih, ada berapa banyak listing yang mesti kita punya Bu Lisa? Oh, oke. Kalau itu sih kita kan tadi udah mapping ya. Kalau saya kan udah kebetulan kalau kita mau cepet ya pegang produk yang nilainya besar dong. Ya kan pastinya karena supaya kita juga punya volumenya yang tinggi gitu kan. Tapi kalau kita mau produk yang mainnya di yang produk yang menengah ke bawahnya memang harus banyak gitu. Jadi ini punya tingkat apa ya, tingkat bukan tingkat kesulitan, bukan tingkat kesulitan lah, tingkat tantangan beda-beda. Kalau propertinya itu yang besar-besar, biasanya buyer sama penjual pembeli ini pasti punya karakter yang unik juga, gitu kan? Jadi kita juga butuh waktu, hampir sama. Kalau kita yang rata-rata, yang harga rata-rata, kita harus punya banyak persiapan, artinya banyak listing. Dan di situ juga orang gampang sekali Pak memutuskan, gitu. Jadi kalau saya karena sudah mapping di Pondok Indah dan di sini juga tingkatnya bermacam-macam, artinya dari rumah mungil yang di bawah 5M, 1M, 2M sih nggak ada ya. Mungkin dulu 1M-an gitu, sampai nggak terbatas, gitu ya. Nah di situ karena saya udah mapping di sini, saya bisa kira-kira apa menganalisa. Saya bisa menganalisa gitu. Menganalisa mana kalau aku mau pengen dapat volume yang besar ya aku fokusin aja ke daerah titik yang luasnya 500-600. Gitu, Pak. Baik. Bu Lisa, ya kan? mungkin boleh cerita ke kita nih, Bu Lisa. Jadi saya pernah baca di majalah begitu ya. Saya pernah baca di website dan banyak media begitu ya. Tulisannya persis seperti apa yang ditampilkan di sini. Lisa Kuncoro melukis Pondok Indah menjadi meriah. Mungkin Bu Lisa boleh cerita nih Bu. Ini lukisan apa ini Bu? Saya nggak ngerti Bu. Iya, ini lukisan udah di otak saya sebelum ada titik-titik merah itu saya mengimajinasikan bahwa itu saya jual semua. Jadi saya set gitu ya Pak ya. Jadi udah dihipnoterapiin di kepala saya. Jadi waktu itu saya punya peta masih putih semua. Ya, masih putih, nggak ada titik-titik merah. Lalu saya mengandaikan. Bayangin aja kalau rumah ini saya tambahin, pasti tambah meriah kan? Tadinya polos, nggak ada. Bayangin kalau polos kan jelek ya. Tapi kalau udah saya kasih titik-titik tuh kayak polkadot. Akhirnya semua itu saya lukis menjadi meriah. Betapa indahnya lagi kalau semua itu menjual dan membeli melalui saya, gitu Pak. Jadi itu saya gaungkan terus. Ini Bukit Golf aja masih cuma beberapa titik. Nanti saya tambah lagi tuh Pak, Bukit Golfnya. Luar biasa. Jadi itu udah masuk dan kita kan percaya Pak, semua yang sudah kita yakini, kita imani, pasti ada jalan untuk mendapatkannya. Nah, itu yang luar biasa dan itu apa ya, sampai berkata yang negatif aja saya kadang-kadang nggak mau Pak. Jadi umpamanya gini ya, saya nggak bisa gitu. Ada tim bilang saya nggak bisa Bu, ini udah bukan tidak bisa saya bilang gitu, tetapi belum. Jadi di situ masih ada jalan. Kalau ketika tidak, itu dia sudah memutuskan, dia berhenti. Tetapi ketika belum, dia masih berusaha lagi untuk maju.
Dan itu kata-kata itu penting sekali buat kita. Wow, menarik sekali, Bu Lisa Kuncoro. Baik, Bu Lisa Kuncoro, sepertinya kita sesi sudah menuju 2 jam, dan saya lihat Bu Lisa juga dari tadi banyak sekali yang menghubungi begitu ya. Tapi kita still going, Bu Lisa ya, masih tetap semangat ya, Bu Lisa Kuncoro. Nah, Bu Lisa, last statement dari Ibu, statement terakhir dari Ibu sebelum kita akhiri sesi webinar hari ini. Mungkin, sebelum last statement ya, saya ingin tanya tadi satu poin, Bu. Ibu kan punya mimpi kan, di depan Ibu selalu cerita Ibu punya mimpi. Dan sebagian besar sudah terwujud dan dituangkan dalam dream board tadi. Ibu kepengen punya Mercy sesuai dengan plat nomor yang Ibu mau, Ibu dapat. Punya rumah tinggal di Pondok Indah, Ibu juga dapat. Bukan cuma satu, tapi banyak sekali beberapa properti gitu kan. Dan banyak sekali. Nah, Bu Lisa, apa mimpi Ibu yang saat ini belum Ibu capai? Kedepannya apa yang ingin Ibu capai? Maksud saya seperti itu. Silakan. Oke. Kalau lihat prestasi kayaknya semuanya udah ada ya, maksudnya ya semua deh, dari yang mulai start pertama semua saya udah lakukan. Kalau sekarang saya boleh dibilang tutwuri handayani eng madyo mangun karso. Artinya, Bu Lisa. Artinya saya mendorong anak-anak muda untuk maju ke depan, untuk menjadi yang terbaik. Anak-anak muda bisa anak-anak saya, anak-anak muda siapapun, anaknya orang juga boleh. Artinya anak-anakku yang semuanya juga di properti. Nah, sekarang saya bilang tuturi handayani. Saya dampingin mereka untuk menjadi yang terbaik. Nah, itu adalah mimpi sebagai orang tua, dan kesuksesan mereka juga adalah bagian dari kesuksesan saya. Jadi mimpi saya membuat anak-anak muda lebih bagus lagi, anak-anak saya lebih maju lagi, maka impian saya tercapai. Wow, keren banget. Dan terakhir Bu Lisa, ini terakhir sekali. Saya minta Bu Lisa berikan satu kalimat pamungkas nih, statement yang pamungkas supaya kita bisa dapat sesuatu yang menancap nih di benak kita agar kita bisa sukses, bisa meniru, mencontoh sosok Ibu Lisa Kuncoro. Silakan. Pastinya kan kalau kita di properti itu pastinya hubungan kita dengan klien, ya kan? Ini dalam kita usaha. Nah, jadi satu kalimat yang selalu saya buat dan menjadikan saya sampai saat ini, jadikanlah klien kita atau pelanggan kita seumur hidup kita. Nah, di situ otomatis saya akan selalu menjaga gitu satu kalimat itu untuk di bisnis saya. Kemudian banyak kalimat nih jadinya. Nggak apa-apa ya, Pak ya? Nggak apa-apa. Saya selalu, apapun yang sudah diputuskan, seperti saya masuk ke dalam era sebagai property agent, saya putuskan bahwa keputusan itu menjadi yang terbaik dan pasti sukses. Wow. Ya, terima kasih. Apapun. Terima kasih Bu Lisa Kuncoro atas waktunya bersama kita hampir 2 jam. Sangat luar biasa momen hari ini. Dan terima kasih sekali lagi buat Bapak Kuncoro juga, Mas Stefanus Kuncoro atas supportnya. Ya, dan Era Home, ya Mas Adit, terima kasih. Terima kasih Mas, Mbak Nina. Tag semua ya, keluarga kan? Yes. Ya, keluarga besar Era. Luar biasa ya. Dan Bu Lisa dan teman-teman real estate agent sekalian, sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin mengeluarkan sebuah polling begitu. Nanti Bu Lisa juga boleh ikutan polling. Nanti akan muncul di dalam screen Anda. Saya akan tampilkan ada 3 pertanyaan ya. Silakan Anda boleh vote dan saya akan kasih waktu kurang lebih 1-2 menit ya. Silakan muncul di screen Anda, silakan Anda beri vote ya. Silakan. Pertanyaannya, apa profesi Anda saat ini? Untuk yang pertama. Kemudian,
bagaimana penilaian Anda terhadap webinar hari ini? Apakah Anda selalu mengikuti webinar yang Era selenggarakan? Silakan. Ya, saya kasih waktu 1-2 menit. Silakan Anda boleh isi. Udah. Apa profesi Anda? Bagaimana penilaian Anda terhadap webinar hari ini? Kemudian apakah Anda selalu mengikuti webinar yang Era selenggarakan? Silakan. Hari ini izin propertinya berapa persen? Apa dan Ya. Ya, kita tunggu teman-teman mengisi ya, Bu Lisa sebentar ya. Ya. Saya juga udah isi, Pak. Sudah isi ya. Oke, silakan teman-teman real estate agent. Dan sambil Anda mengisi, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab begitu ya, karena terbatasnya waktu. Itu yang pertama. Kemudian saya akan tampilkan pengumuman kita untuk event berikutnya. Oke, polling saya akhiri dulu. Oke. Baik, event kita berikutnya adalah tanggal 18 Juni 2020, hari Kamis, kita akan adakan webinar berjudul Becoming a Professional in Rental Property. Kita akan hadirkan narasumber yang luar biasa, ada Ibu Yanti Lisa dari Era Fiesta BSD, Ibu Cynthia Dewi Octavia dari Era Ruby, kemudian ada Ibu Heidi dari Era Infinity, dan Bapak Yafet Tristanto, seorang property expert, ya, luar biasa. Dan pastikan teman-teman segera registrasi, jangan ketinggalan ya. Kemudian berikutnya, bagi teman-teman real estate agent, Era Indonesia juga akan mengadakan SSC online yang akan diselenggarakan hari Senin sampai Rabu tanggal 22 sampai 24 Juni 2020. Jadi bagi teman-teman yang tadi masih ragu-ragu, masih di persimpangan jalan, tadi Bu Lisa sudah berikan guideline, sudah dorong teman-teman untuk making decision cepat, dan tanggal terdekat kita training ada di tanggal 22 sampai 24 Juni 2020. Hanya 100.000. Hanya 100.000, luar biasa. Dan free bagi Anda yang terdampak PHK, begitu ya. Ini untuk event berikutnya. Dan berikutnya lagi, ini event yang luar biasa. Era Indonesia akan kehadiran mengundang Bapak James Gui, ya, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker pada hari Selasa, Kamis 25 Juni 2020 ya. Ya, oke. Sorry. 25 Juni 2020. Yes, 25 Juni 2020. Pak James Gui akan bawakan topik How to Sell More Property in Time of Crisis. Jadi topiknya relatif. Saya akan menjadi moderator kembali dalam sesi yang luar biasa ini. Dan pastikan teman-teman cepat-cepat join bersama kita ya dalam event luar biasa ini. Baik, Bu Lisa Kuncoro dan rekan-rekan sekalian, kita sudah tiba di penghujung sesi kita. Sekali lagi, Bu Lisa, saya dan kami semua mengucapkan terima kasih atas waktu, atas semua yang Ibu Lisa berikan pagi hari ini. Terus sharingnya luar biasa buat kita semua ya, Bu Lisa. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu untuk Ibu Lisa Kuncoro dan tim tentunya. Terima kasih. Dan juga bagi teman-teman real estate agent, terima kasih sudah bergabung bersama kita dari pagi sampai siang hari ini. Luar biasa, Anda orang-orang positif yang terus mau belajar, dan saya yakin Anda akan semakin sukses mengikuti jejak Ibu Lisa Kuncoro. Terima kasih sekali lagi teman-teman, terima kasih Ibu Lisa, terima kasih Pak Kuncoro, terima kasih keluarga besar Era Home. Sukses selalu buat kita semua. All the best. Foto.